Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ridik Saputra. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas 4 faktor merpati lemes ya teman-teman. Ataupun itu dilatih di lapak itu terbangnya itu lemes teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas 4 faktor merpati yang lemes, yaitu dikarenakan ke satu teman-teman ya, dari faktor pakan teman-teman, yaitu pakannya jagung pilihan teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan jagung besar itu biasanya di merpati itu bisa menjadi lemes teman-teman. Ini yang pertama untuk pakan ya teman-teman. Pakan juga terpengaruh, ini yang biasa saya amati ya teman-teman. Untuk pertama itu pakan teman-teman. Kalau menggunakan jagung kristal itu agak mendingan teman-teman, di tenaga merpati itu ada. Cuman kalau menggunakan jagung yang besar itu bisa efeknya bisa lemas di merpati. Dan yang kedua ini faktor dari pelatihan teman-teman. Apabila merpati kalian itu melatihnya di terlalu gojlok teman-teman, terlalu gojlok itu juga bisa menyebabkan merpati itu jadi lemas. Nantinya ke depannya terbangnya agak lambat ya teman-teman, dan bisa menjadikan merpati itu jadi rusak. Nah, untuk faktor yang ketiga ini teman-teman, ini faktor ketiga bisa jadi merpati kalian cacingan teman-teman. Itu juga bisa menyebabkan merpati itu terbangnya itu lemas, enggak kayak tadinya ya teman-teman. Yang tadinya terbangnya itu cepat, nah kenapa kok merpatinya jadi lemas? Itu faktornya bisa jadi merpati kalian cacingan ya teman-teman. Itu kalian harus diberikan obat cacing saat di pagi hari ya. Di tembolok yang masih kosong itu diberi obat cacing dan dijemur teman-teman, agar cacingnya itu keluar. Itu yang biasa saya amati teman-teman. Sama juga kayak ayam teman-teman, rawatan merpati itu nggak jauh beda ya teman-teman. Untuk faktor yang keempat ini bisa jadi merpati kalian itu kurang demen ya sama betinanya, atau kurang romantis. Ini biasanya merpatinya kurang suka sama betina, jadi bisa menyebabkan merpati itu nggak bergairah teman-teman, nggak ada semangatnya. Jadi kelemar-kelemar. Jadi seperti itu teman-teman, 4 faktor ya teman-teman yang perlu kalian amati dalam melatih merpati. Kalau orang-orang pinggiran seperti saya ini kayaknya nggak mungkin teman-teman, rawatan-rawatan yang agak mahalan itu nggak mungkin ya, karena satu faktor ekonomi teman-teman. Seperti saya ataupun kalian ya, itu faktornya ekonomi. Kalau ekonomi melemah juga rawatan juga melemah. Beda sama tim-tim besar. Tapi jangan patah semangat teman-teman, kita harus tetap semangat dalam bermain merpati ya, untuk mengalahkan tim-tim besar. Kita perlu semangat yang besar teman-teman. Itu faktor-faktor 4 merpati lemas ya teman-teman, yaitu
yang pertama dari pakan, yaitu harus pakannya yang terjamin teman-teman. Menggunakan jagung-jagung pilihan yang biasa saya amati ya, seperti itu. Faktornya seperti itu. Dari yang biasa saya latih itu seperti itu teman-teman. 4 faktor. Merpati jagungnya besar ataupun yang murah itu bisa menyebabkan merpati sakit, nggak bertenaga teman-teman. Jadi harus pakai jagung-jagung yang udah pilihan teman-teman. Lebih baiknya yang agak murahan, cuman pakai jagung kristal teman-teman. Itu di tenaga merpati agak lumayan bagus teman-teman. Itu faktornya ya teman-teman. Kalau yang kedua bisa jadi merpati terlalu digojlok, itu bisa menyebabkan merpati nggak bergairah. Dan yang ketiga itu merpatinya cacingan teman-teman. Itu faktor yang ketiga. Untuk faktor yang keempat, ini teman-teman harus disimak ya sampai selesai agar teman-teman tahu. Untuk yang ketiga itu cacingan. Dan yang keempat, ini faktor dari merpati kurang keket ataupun kurang demen sama betinanya. Itu menyebabkan merpati jadi nggak bergairah, yang tadinya kencang jadi loyo, seperti itu teman-teman. Jadi harus teman-teman ketahui ya, 4 faktor itu. Oke teman-teman, jadi pada video saya hari ini saya bukannya mengguru ya teman-teman. Jadi saya ingin berbagi sesama penghobi agar kita saling sharing-sharing teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian ya untuk ulasan saya hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, salam patiang.